tuh biasanya ada beberapa orang tua tuh yang ngerasa bahwa gila nih anak gue diambil. Iya. Egonya tuh lebih itu besar, ya kan? Pokoknya gimana sih ini istri nggak becus banget sih ngurusin Kan abis nikah perempuan itu kan jadi istri sekaligus jadi menantu, ya kan? Dan udah nggak bisa kita pungkiri banyak yang bilang hubungan menantu perempuan sama mertua tuh katanya nggak semuanya bisa berjalan dengan baik. Terus setuju banget sih kalau ada alasan enggak lah orang gue nikah cuma sama dia bukan cuma sama keluarganya, nggak bisa gitu. ya. Jadi nanti kamu rasakan ketika kamu menjadi mertua. Hai Sweet Mom. Kita ketemu lagi di edisi ini ada siapa nih Tante Mona? Ini penggantinya Tante Mona ya. Iya. Alan, jadi yang gantinya ya. Apa baik Yaya Ratuliu ya. Ratuliu ya. Ratuliu ya. Nih kalau hari ini kita mau ngomongin satu topik yang mungkin selalu hangat buat dibicarakan buat orang-orang yang sudah menikah. Kita ngomongin hubungan menantu dan mertua. Wow. Kita tahu betul ya kan, abis nikah perempuan itu kan jadi istri sekaligus jadi menantu, ya kan. Dan udah nggak bisa kita pungkiri banyak yang bilang hubungan menantu perempuan sama mertua tuh katanya nggak semuanya bisa berjalan dengan baik. Atau sering kita tahu ada konflik gitu kan ya. Nah ini mungkin kalau kadang gini, kalau dulu kan gini. Makanya biasanya kan anak perempuan biasanya emang sama keluarganya juga, tetap sama keluarganya, tinggalnya sama keluarganya. Karena katanya kalau sama mertua nanti hubungannya gak harmonis, sering konflik. Padahal tak begitu juga, ya nggak sih? Ini yang kalau kita ngomongin soal tinggal. Aja waktu baru nikah tinggal di rumah mertua. Sama mertua? Lo juga ya? Tangga sama tetangga gue ya. Sebelahan persis connecting door. Oh iya. Iya, connecting door sama itu. Kalau lo kan sama nyokap. Sempat sama nyokap. Gue juga sama keluarga gue menyokap. Gue juga. Iya gitu. Gue sih dari nikah sama mertua sampai mertua gue meninggal. Iya, tapi kalau dibilang nggak ada masalah sih nggak juga ya, Ji. Maksudnya mungkin ada kayak miskomunikasi, kemudian ada ada konflik-konflik yang memang nggak besar gitu ya, tapi tetap aja ada gesekan. Gesekannya tapi menurut gue hal-hal yang sangat wajar. Itu kayak misalnya gue mau bikin surprise baby ulang tahun, terus gue titip dong ke sebelah, bah titip ya, Mesya beliin gitar buat baby, titip di sini ya di rumah mama gitu kan, diumpetin dulu. Jadi gue nggak mau baby masuk studio udah ada gitar, terus tiba-tiba nyokapnya lupa gitu, terus loh dan iki gitarnya sopo? Balikin itu, kalau nanya baby nanti gimana? Berantakan lah tuh ya. Surprise gue gagal aja. Jelas gak sama miskom kan kayak gitu-gitu. Mama, Michelle udah bilang titip dulu di sini. Loh, tak pikir ini punya baby, mama gak berani gitu. Hal yang kayak gitu karena kan pasti ada aja tuh satu hal yang kita mikirnya tuh bakal aman-aman aja, ternyata justru ada masalah di depan. Tapi buat lo itu bukan nggak lo jadiin sebuah masalah kan, yang penting gitu. Ya karena gue memaklumi gitu loh. Hal itu wajar. Karena itu kan honest mistake gitu. Mungkin ada juga sweet moms di sana yang ngadepinnya tuh bukan honest mistake kayak tadi gitu. Bener-bener gesekan gitu. Kalau gue pribadi tinggal sama mertua, gue tuh selalu menganggap diri gue tuh sangat-sangat beruntung. Karena mertua gue tuh baik sekali, sabar banget dan sangat menghargai cara gue mendidik anak, menghargai gue mau atau punya privacy. Jadi gue tuh gak pernah ada gesekan, Wes. Gue sama sekali gak pernah ada gesekan. Dan bahkan dulu tuh ngalamin, tahu kan anak-anak misalnya gue lagi marah sama Kika ngadu sama mertua gue, mencari dukungan dong. Mamaku tuh gini aku gitu. Mertua gue tuh nggak pernah kemakan loh sama itu. Jadi kalau Kika ngadu sama mertua gue gitu, sama omanya jelek-jelekin ibunya tanda kutip gitu kan ya, itu mertua gue nggak pernah kemakan, nggak baik gitu. Nggak, malah selalu gini, oke Kika gak boleh sama mama begitu. Itu mama kamu. Yang dia lakukan adalah dia bawa Kika ke kamar gue, ke atas, ketok, mama
Kika mau minta maaf gitu. Terus gitu, nih Kika minta maaf. Jadi Kika mau ke mertua didanain ya. juga nggak akan dapat suaka gitu bareng. Nah baru setelah itu, kenapa tadi Ca? Gini loh maaf. Iya, Gitu. Jadi Malah memediasi ya, Masya Allah. jadi gue tuh tinggal sama mertua sampai mertua gue waktu meninggal jadi almarhumah. Alhamdulillah nggak pernah ada satupun pengalaman yang nggak enak dan gesekan gitu. Tapi lo ada kepikiran gak sih Cak? Lo kan tinggal bener-bener satu atap ya. Lo pernah gak sih kepikiran kayak gini lah? Aduh gue harus cari muka nih sama mertua. Iya. Gak enak deh gue tinggal sama mertua, gue harus bangun pagi, gue harus masak. Gue harus cantik pokoknya gitu kayak Nikita Willy gitu kan. Masak tuh udah dress up gitu kan, cantik gitu. Ada effort ke situ gak untuk mengambil hati mertua? Gue nggak ada sama sekali. Really? Jadi lo apa adanya. Jadi gue apa adanya, benar-benar apa adanya. Serius? Enak banget. Kan gue bilang gue tuh menganggap diri gue sangat-sangat privilege ya. Gitu. Dapatnya benar-benar gue harus kerja berangkat dari subuh, kadang pulang malam, anak ditinggal. Justru gue sangat merasa terbantu tinggal sama mertua. Karena kalau nggak tinggal bareng mertua, gue gak akan mungkin bisa pergi seharian untuk kerja. Tegas ya. Anak malah gue tenang gitu. Atau pernah ada omongan gak kalau dir jangan pulang lagi terus pulang gitu apa segala? Enggak ada. Gila bener gak ada. Ini sih one in a thousand. Gak semua bisa mendapatkan privilege yang dirasain sama Echa, tapi aku rasa beruntunglah kalian yang mendapatkan mertua yang sebaik ini. Dan gue juga termasuk, alhamdulillah gue bersyukur. Salah satunya adalah gue dapat mertua yang gak pernah nyampurin urusan. Dan kalau ada apa-apa tuh benar-benar baby yang ngebamperin gitu. Kan, nanti ya baby tanya Meisha dulu. Gitu lah. Jadi kayak gue tuh ngerasa kayak dihargain gitu ya. Tapi satu sisi mamanya juga berbesar hati untuk menerima bahwa oh iya ini anak gue sekarang udah punya istri yang suaranya harus didengerin. Jadi buat gue tuh kayak Masya Allah ya kalau misalnya nggak ada kebijakan dari suami dan kebijakan dari mertua, pasti akan ada gesekan. Yakin banget. Tapi yang Bibi lakuin keren sih, karena menurut gue kalau dalam situasi ada gesekan antara menantu dan mertua, yang paling megang peranan adalah sisi gimana dia memediasi keduanya ya Anjing. Nah kan kalau Lola sama gue nih, Lola kan Baldi itu adalah anak laki satu-satunya. Nah itu lo gimana? Oto juga anak lagi satu-satu, ada om gue. Ada om kebetulan alhamdulillah juga gue punya mertua yang sama kayak Echa ya. Jadi yang gak pernah kalau misalnya ada apa-apa nih anak-anak gue lagi tantrum atau lagi nangis apa segala macam tuh nanti nyalain pasti nih kamu ya gini salah nih kalian enggak, pasti selalu melihat jadi selalu jadi orang tengah gitu. Misalnya kenapa Kak, misalnya kayak dulu kan Naura kalau ini masuk kebanyakan penuh gitu muntah gitu. Nah kalau bapak mertua aku emang panikan dulu, jadi kenapa tuh segala macam. Nah tapi yang selalu mama mertua yang memediasi menenangkan, udah tuh nggak apa-apa gini-gini. Nah bener sih, emang kita juga harus ngebawa diri tuh jadi dari awal tuh apa adanya sih. Jadi mertua tuh juga gak merasa, oh kok kemarin begini sikapnya, sekarang kok tiba-tiba lo jadi begini ya gitu. Jadi memang dari awal udah harus terbuka sih secara sifat juga. Jadi gue gak ada masalah sih Ji. Walaupun emang waktu baru nikah, Baldi kan gue di rumah gue dulu tuh kan berapa bulan. Sampai rumah kita jadi sendiri. Nah setiap weekend tuh nginep di rumah mertua gitu. Pernah kan awal-awal nikah tuh bangunnya agak siang tuh dong. Kalau enak tuh karena banyak anak siang. Ngapain tuh bangun siang? Terus sekarang begadang. Begadang udah capek. Terus kan mikirnya aduh gak enak kalau gue sih ada pikiran kayak gitu. Misalnya aduh gak enak ya. Gue mau coba pagi-pagi gak sih, karena mertua biasa pasti subuh bangun pagi-pagi kan. Masa nih menantu masih tidur sampai jam segini kan gak enak. Nah, cuman emang karena gue orangnya juga gak bisa bohong dan gak bisa gimana-gimana. Gue kesiangan aja. Mertua juga ya mungkin awal-awalnya mungkin dalam hati juga kok gini sih gitu mungkin. Cuman itu gak masalahin. Gak pernah terungkap sih. Dan alhamdulillah sampai hari ini gak pernah ada yang
ada satu kasus satu masalah yang bertentangan sama mertua sih, alhamdulillah sih. Tapi benar Mes, harus jadi diri sendiri. Kenapa, bayangin gak kalau kita tinggal satu rumah sama mertua, terus kita tidak menjadi diri kita sendiri, itu pasti lelah banget. Capek banget. Iya enggak, itu banyak yang terjadi kan Cak. Kalau kita lihat ya, ini kan beruntungnya adalah, ini terutama Angie sih. Angie kalau menurut aku adalah kasus yang jarang mungkin ada yang dialamin sama orang-orang gitu ya. Bahwa mertuanya Angie ini Masya Allah banget ya. Nerima anaknya untuk menikah sama Angie, beda agama. Dan Masya Allah sayangnya sama Angie. Sampai semua kegiatan mau Angie Natalan segala macam, mereka tuh benar-benar blending. Itu kan yang semua orang tuh kayaknya impian banget sih. Kalau gue kayaknya gak mungkin. Gue dari awal tuh waktu itu. Jadi kan di saat gue mau menikah, kan sebelum menikah kan kita lagi minta izin nih kepada para tetua-tetua gitu kan ya. Terus udah gitu awalnya gue sempet, tapi gue sebelumnya tuh awal pacaran tuh sempet tegang, takut. Karena kan mertua gue tuh bisa masak, aktif di yayasan, pokoknya semuanya bisa gitu kan ya. Bener-bener jago masak gitu. Aduh mati nih gue, ntar gue gimana ya gitu. Ternyata aku enggak, mertua gue gak menentu itu. Dan dimana gue ngerasa bahwa aduh gue bisa jadi diri gue sendiri, dan gue bersyukur banget adalah di saat kita lagi minta izin sama tetua-tetua gitu bahwa kita akan menikah, kan kita menikah beda agama. Ada salah satu yang gak setuju. Terus gak setuju malah kita beda agama. Terus udah gitu lu tau gak sih begitu pulang deh kita, waktu itu gue minta izinnya lagi ke rumahnya itu kebetulan gak sama mertua gue karena mertua gue kan lagi tugas di luar kan ya. Terus tau gak lo, mertua gue calon mertua bahkan ya, jadi calon ibu mertua gue nelfon gue langsung, terus cuma bilang gini, kamu gak usah pikirin, pokoknya yang kamu ingat dan kamu pegang adalah kamu udah dapat restu dari om dan tante, itu aja. Kalau sampai ada keluarga mama, keluarga papa atau keluarga kamu yang gak setuju, pokoknya kamu pikirin aja kamu udah dapat restu dari mama papa, calon om tante, mama papa kamu juga udah ngerestuin, itu aja. Kamu pokoknya jauh berpegang pada itu. Iya menurut gue tuh gak pernah nunggu. Gue gak mewek tuh jadi. Terus udah gitu, gue bener-bener jadi diri gue apa adanya. Gue sih gak bisa masak ini ya kan, sementara mertua gue sampai sekarang gak bisa. Paling cuma masakan begitu-gitu doang. Sekarang abang gue laki yang sedang masak. Dia kan kerjanya makan doang. Berarti beruntungnya dari mertua sampai suami dong. Sementara kan mertua gue yang kalau lebaran tuh semua makanan tuh sedangkan dia yang bikin gitu kan ya. Sendiri. Sementara lo tinggal jari kan. Apa. Mertua gue tuh sama sekali jajanan deh tuh. Gue sedikit melihat masak. Gak pernah nuntut, gak pernah, paling cuma bercanda gini, wah enak, ayo kamu masak, gak bisa mah. Gue langsung gitu, udah apa adanya gue ini. Si anak yang gak bisa masak, menantu yang gak bisa masak, menantu yang suka bangun siang. Iya. Ini suka banget sih punya mertua yang bersih. Tapi itu kan dari point of view kita ke keluarga suami ya, tuanya nih. Tapi kalau kebalikan nih ya, dari suami ke orang tua kita, itu ada nggak gesekan atau gue sih alhamdulillah bisa sih. Nyokap gue agak santai. Kok kita terlalu alhamdulillah semua sih? Ayo dong, alhamdulillah terlalu sampel yang ribut gitu. Tapi biar ini ada tips berguna. Tapi gini, mungkin kalau dari awal, mungkin kalau belum menikah ya kan, mungkin itu dulu kali. Jadi diri apa adanya. Betul. Ya kan, supaya memang calon mertua kita itu tuh menerima emang produk sampelnya sama. Betul. Istilahnya nanti dibeli tapi juga gitu kan. Apa adanya tuh juga bukan berarti udah sembarangan kurang ajar ya. Kita harus tahu diri. Namanya kita ibaratnya nih mau masuk ke keluarga lain, mau jadi bagian dari keluarga lain. Ada dong kita pelajarin. Di sini keluarga mereka seperti apa sih? Apa yang penting buat mereka? Apa yang nggak oke buat mereka? Jadi kita harus sesuaikan diri. Kita perempuan menikahi suami seorang laki-laki, berarti kan kita juga menikahi keluarganya. Kita setuju sama itu. Setuju bahwa pendapat itu. Dan bahkan kalau apa namanya di Islam itu kan dibilangin bahwa surganya suami kita itu ada di ibunya.
Iya. Jadi ketika suami kita akan gila-gilaan banget nih ibaratnya secara materi, secara perhatian kepada ibunya, kita nggak boleh cemburu. Iya. Karena surganya suami itu di ibunya, surganya kita istri itu ada di suami. Ini ibarat kata juga kita Jadi nggak boleh di betul. Nggak boleh sama ibarat kata gini, kita justru harusnya berbahagia di saat kita punya calon pasangan atau kita suami kita ini dekat sama orang tuanya juga. Ya, ini kan bentuk baktinya dia gitu. Iya, betul, bakti gitu. Bukan kewajiban, tapi bakti ya. Betul. Cuma dan nanti kebayang gak sih kalau misalnya kita jadi mertua? Aduh. Masa dibayangin dulu ya? Iya. Gak usah dibayangin dulu nanti. Gue kan main series kan, jadi mertua kan. Mertuanya galak banget. Mertua galak ya? Orang jadi mertua galak di series. Jadi kan udah tayang nih. Udah belum tayang dari kemarin aja udah dihujat mulu. Karena kalau di sini point of view karena gue merasa lebih tahu anak gue. Itu kan. Itu kan misalnya ya kayak Angie anak cowok satu-satunya, Baldi anak cowok satu-satunya. Itu biasanya ada beberapa orang tua tuh yang ngerasa bahwa gila nih anak gue diambil. Iya. Ujungnya tuh lebih besar, ya kan? Kok gimana sih nih istri? Cus banget sih ngurusin anak gue. Masa anak gue gak dibikinin makanan? Tapi itu beneran terjadi dalam kehidupan nyata loh. Jadi ini juga yang penting harus dibesarin jiwa atau dibesarkan hati moms di luar sana yang mengalami unlucky situation. Seperti kita, yang paling penting adalah memang harus berdamai kalau menurut saya. Iya. Jangan pernah menjadikan mertua kita tuh saingan kita. Jangan. Itu kuncinya sih. Mindsetnya tuh dari awal tuh jangan anggap itu musuh atau saingan. Iya. Atau mungkin tipsnya mungkin bisa gini Kak, sebelum menikah pada saat masa pendekatan itu harus ada pendekatan dulu gak sih sama si ibu mertua? Gue setuju. Berdua deh, mungkin pacaran sama anaknya udah, tapi pacaran sama orang tuanya. Benar. Sama ibunya. Terus nanti kalau sama bapaknya jangan ya, jangan anak laki pendekatan yang kalau kita perempuan sama ibunya. Ya setuju sih Gray. Dari benturan yang misalnya pasti nggak mungkin sih kalau gue udah ngebayangin karena kita punya anak laki kan. Iya. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba nanti gue punya mantu pasti ada rasa aduh. Iya, aku diambil. Iya, kalau gue bilangin Bambang gitu nanti. Aku diambil. Itu ada mungkin kita nanti akan jadi mertua kan. Iya. Cuma mungkin kayaknya dari sekarang kita mesti harus menyadari diri bahwa kayak memang perlu deh si calon istri itu harus mendekat. Kita harus ada pendekatan. Iya. Perlu banget karena kan nikah itu dua keluarga jadi satu. Enggak cuma kita ambil anaknya aja dan begitu juga orang tuanya akan menjadi orang tua kita. Iya, dan dia akan menjadi sibling kita juga. Itu kali kata kuncinya seperti Echa bilang. Kita juga harus menganggap mertua kita itu bukan cuma sekedar mertua ibunya. Iya, adalah mertua kita. Iya, atau dia bilang ini ada orang tua kita. Betul. Kan ada istilah kalau orang nikah itu nambah anak. Iya. Berarti kalau buat kita nambah Iya. Nambah orang tua. Tapi tahu gue mau nanya, lo pada bisa deket gak sama bokap mertua? Gue deket sih. Deket lah. Deket. Gue gak punya kesempatan banyak. Gue tuh kenal waktu zaman masih sampai tunangan. Abis nikah meninggal. Jadi gue kan gak punya momen terlalu banyak sama mertua cowok gitu. Tapi alhamdulillah yang paling ngedukung baby married sama gue tuh almarhum papanya. Jadi sampai sebelum meninggal nanti kamu punya anak yang banyak sama Mesya gitu. Tapi yang ada cerita lucu ya. Waktu tadi ngomongin harus ada pendekatan dan approach antara entah itu ceweknya cowoknya dengan calon mertuanya. Ini ada cerita lucu waktu baby ngedeketin gue. Karena kan waktu itu gue sempat gagal kan yang pertama pernikahan pertama. Terus kedua sama baby percayaan orang tua gue tuh udah mulai ada keraguan. Iya, trauma kan. Iya, sampai akhirnya gue mikir gini loh, tak kenal maka tak sayang. Jadi ya udahlah, gue kenalin baby sama bokap gue, yang mana bokap gue tuh punya kriteria yang terlalu tinggi. Harus kuliah S2, baby S tawar. Cuma sampai SMA, ya kan. Terus
nggak pengen sama musisi kan, karena dia masa depannya tuh nggak terjamin gitu kan. Terus pokoknya yang rapih, ternyata digondrong gitu kan. Waduh, ada Petra segala macam. Semuanya bertolak belakang. Sampai akhirnya gue kenalin awal bokap gitu ya. Itu benar-benar mereka tuh baby jadi apa adanya. Tapi bokap gue udah door-doornya itu sebelum merit. Jadi ini kamu baby kalau mau nikah sama Misha, potong rambutnya ya. Itu gigi masih gampang gigi bersihin itu ya. Kamu bisa karena kan dia yang nikah. Terus udah gitu, itu jangan lupa nanti kalau misalnya nikah, kamu mau bisnis apa, kamu jangan ngandelin nyanyi-nyanyi aja kamu gitu. Jadi waktu sebelum nikah itu digempur dan dia harus tahan banting. Tapi ternyata setelah nikah, alhamdulillah baby jadi mantu kesayangan. Wow. Karena berhasil melewati ujian. Iya. Kalau Arya tuh udah ya dia kesayangan banget sih, kesayangan bokap gue, almarhum bokap gue tuh kan sayang banget sama juga Iya ini banget di orang tua gue sayang banget. Cuman yang lucu tuh cerita bokap mertua gue kan, papa mertua gue tuh diem. Iya, ada suaranya ya. Energi pindah ke anak semua ya. Bokap mertua gue tuh pendiam banget gitu kan ya. Jadi emang gue awal-awal gue kagok tuh. Gue kagok gila nih diem banget. Ini gue salah ya. Aduh nih gue kenapa sih dia marah gak sih? Lama-lama gue maklumin emang jarang ngomong irit ya. Cuman pernah satu hari kejadian lucu banget. Jadi kebetulan tuh waktu itu bokap mertua gue lagi sakit. Gak ada yang bisa nemenin satupun. Laki gue gak bisa. Adanya laki gue gak bisa. Kakak laki gue gak bisa. Ibu mertua gue gak bisa. Terus gue volunteer. Udah gue aja yang nemenin. Gue bilang gitu. Serius kata laki gue. Serius iya gak apa-apa udahlah. Aku temenin. Gue udah bersiap gadget. Apa gitu kan takut bingung. Terus gue udah nemenin. Gue duduk di sebelahnya gue temenin. Terus gitu. Papa mau makan apa? Standar lah ya. Papa gimana rasanya? Terus tiba-tiba gue iseng aja gitu. Papa dulu tuh papa tuh ketemu mama tuh gimana ceritanya sih? Panjang Bob. Wah itu ada momen paling lama gue ngobrol. Harus cari topik yang dia senang gitu kan. Terus dipancing. Panjang banget obrolannya. Itu obrolan terpanjang gue setelah sekian tahun gue punya. Tapi berarti ya sebagai mantu tuh harus juga pinter cari bisa bukan ngambil hati bukan cari topik sebenarnya lebih tepatnya adalah kita juga harus ngenalin karakter mertua kita seperti apa supaya supaya kita bisa pendekatannya ya sesuai ya kayak sama teman aja kan juga kita saling kenal karakter satu sama lain berarti bener nikah tuh satu paket udah itu aja ditaruh di kepala jadi nanti kalau harus kenal dari sebelum nikah. Bayangin gak kalau gue bawa baper tuh ya, bapak mertua lo, bapak lo tuh gak pernah ajak gue ngobrol gitu kan. Gila kali jadi masalah. Bisa jadi masalah dan ada hal. Sesimpel emang kitanya mesti cari topik yang pas banget yang bisa bikin beliau tuh jadi ngobrol panjang. Iya, benar. Dan pasti mertua lu tuh happy banget loh kan. Gue ajak ngobrol gitu. Ajak ngobrol terus udah lucu loh pakai bercanda lagi gue. Oh iya. Bisa datang. Iya, itu dia lucu banget. Pas gue cerita sama laki gue ketawa. Yang bener sayang. Ya apa ngomong gitu. Iya lucu gitu. Iya sih ya. Ya mungkin tipsnya gitu ya. Kalau kita semua kan alhamdulillah dapat mertuanya baik-baik aja. Tapi kan mungkin banyak moms di luar sana yang situasinya berbeda. Ya mungkin salah satunya adalah gitu ya. Yang pertama adalah kita harus menganggap ini orang tua kita juga, keluarga kita juga. Seperti juga kita harus mengenali keluarga kita, menghargai mereka, ngedeketin mereka, ngejaga mereka. Ya kita juga harus melakukan hal yang sama ke keluarga kita. Sering datang kali kayak Noli itu kan. Kalau lagi datang ke rumah mertua. Kasih perhatian sih, kasih perhatian. Pokoknya kita bikin mertua kita nyaman seperti Yaya yang udah nyaman, udah copot sepatu. Tapi memang kadang-kadang kayak dari suaminya juga sih, dari suami gue juga betul. Yang kayak kita ketemuan dia sama misalnya sama mama kamu misalnya mama gue mama itu diketemuin kayak kemarin ngobrol bareng nyokap gue sama mertua jadi momen yang makin hangat dan makin sayang gitu satu sama lain karena memang kita menyadari bahwa pasti mertua itu punya kekurangan. Pasti ada hal yang bergeser sama kita. Cuman kita juga harus menyadari bahwa kita tuh juga gak sesempurna itu bagus di mata mertua kita gitu. Jadi lu jangan cuma lihat mertua gue tuh gini-gini. Itu kadang-kadang juga gak bagus di mata mertua lu tapi udah. Iya. Jadi satu lagi sih kayak
menantu sama mertua gitu kan ya. Sebenarnya yang paling tahu orang tuanya seperti apa kan kita ya. Jadi kita juga harus pandai mengajak pasangan kita. Bisa misalnya kita tahu nih buat orang tua gue misalnya penting nih untuk weekend datang ke rumah dan lain-lain. Mau ada terus misalnya atau malas, kita harus pandai membujuk pasangan kita. Untuk yang dear ini penting loh buat mama gitu. Jadi kita antisipasi gesekan, Mes. Iya, dari kita juga nolongin gitu. Iya. Jangan gampang baper sih ya nggak sih? Iya. Baper nanti itu sudah sensi duluan. Aduh, karena merasa suami punya gue sekarang, berarti kan tanggung jawabnya buat gue. Jadi itu tuh yang akhirnya tuh membuat pola pikir kita tuh jadi kaku. Padahal kan juga kita sebagai anak juga tetap harus bakti sama orang tua, ya kan? Kalau bisa nanti mau punya anak laki-laki, kamu tidak memperlakukan kita seperti ya kan? Maksudnya dia peduli sama kita juga sakit hati kan. Jadi maksudnya kalau kita berempati dan melihat setuju. Nanti orang dekat kita bakal dia di mertua gitu. Makanya. Tapi gue penasaran nih ya. Dari tadi kan sampel-sampel kita nih termasuk mertua aman ya semuanya. Tapi pasti yang pengen diketahui sama moms di luar sana tuh yang memang punya problem, misalnya mertuanya tuh gak bisa banget diajak kerja sama, gak bisa kompromi, pokoknya hal-hal yang sesuatu yang kurang menjalankan lah. Nah, menurut lo apa sih yang harus dilakuin ketika dia lagi misalnya kayak Eca nih, dia hidup satu atap, ketemu modelan mertua bukan yang kayak mertua dia Eca, yang modelannya tuh memang beda gitu ya, cari masalah, cemburu, nyampurin, icam gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga lo tuh kayak bingung gitu lah harus gimana. Kalau point of view lo gimana, Ca? Kalau point of view gue sejauh mana ya, maksudnya ganggunya, icamnya gitu ya. Kan ada kadang-kadang yang gak tahu, mungkin ada orang tua yang gue mau nerapin pola asuh seperti ini, gak boleh ada intervensi sama sekali. Kadang-kadang seperti gitu kan, Nes. Tiba-tiba mertua mungkin maksudnya baik, menerapkan pola asuh yang sesuai dengan cara mereka. Iya, zaman dulu. Terus gitu kita baper. Tadi kan mau bilang jangan baper gitu. Sejauh mana kalau gue ngeliat niatnya tuh ternyata baik, mungkin gue harus toleransi. Tapi kalau udah yang mengganggu dalam tanda kutip mengganggu banget, gue kayaknya ngomongnya sama suami gue. Oh gitu. Iya. Lo akan pakai suami lo sebagai perantara untuk ngomong sama ibunya. Betul. Karena apa yang gue omongin kan bukan karena baper semata. Valid. Tadi begini, impact yang akan begini, khawatirnya akan begini. Ketemu titiknya sampai akhirnya lo ngerasa disudutin terus, kan banyak nih yang terjadi ya. Cerita-cerita di luar sana sampai akhirnya bikin ngobrol gak sih? Iya, sama pasangan kita jadi mediator ya. Betul, itu ada loh suami-suami yang itu sih ada sih. Bahkan suami bela ibunya, nyalain istrinya. Kamu gituin ibu saya, kamu saya carain ada omongan ibu kita bisa ngobrol nggak ya? Atau ya kita ya menantunya nggak sih yang kita sih yang harus sebagai anak kita ngalahin dulu kali ya. Untuk bu ngobrol nih gitu. Mungkin ada hal yang ibu nggak suka, ibu maunya gimana? Nah itu mungkin jadi kan akhirnya mencari solusi. Iya sih. Tapi kalau gue kalau amit-amit ya nauzubillah, misalnya nanti ada mudah-mudahan enggak sih anak-anak juga mudah-mudahan aman ya nanti. Cuma kalau misalnya ada tuh sampai yang dia benar-benar berasa kayak neraka gitu ya, itu gue saranin cabut loh. Oh ya, pindah dari nggak tinggal di satu atap itu sebenarnya. Jadi gue nih sampai sekarang gue menerapkan ke anak-anak nih ya, mau Syabila mau Luisa yang udah bisa diajak ngomong, sayang nanti kalau kalian nikah nggak usah tinggal sama mertua ya. Mau sebelum mampu apapun kalian belum punya rumah, please banget keluar dari rumah orang tua, jangan tinggal satu sama mertua, walaupun baik, walaupun apa, gue tuh termasuk orang yang milih nggak usah ya nak, kontrak ngekos, terserah, pokoknya lo keluar, gitu loh. Itu antisipasi. Bukannya kita ngejudge ya semua mertua jahat. Iya, istilah biar kita tuh selalu harum. Suka gitu kan, ya awal jauh harum gitu, ya bawa bangke gitu. Itu nggak ekstra banget loh. Iya. Justru dia cara untuk menjaga hubungan tetap langgeng. Iya. Kata kompas.com nih ada sebuah artikel yang bilang katanya penyebab menantu dan mertua nggak akur tuh biasanya adalah karena perbedaan nilai dan juga budaya. Itu kan sering terjadi kan. Biasanya tuh ini suka lucu nih. Waktu itu gue inget banget cerita temen gue temen gue ini orang
Batak Jawa. Batak dan Jawa gitu. Terus tiba-tiba si ibunya nangis. Ibunya nangis begitu keluarga Bataknya datang. Kenapa? Itu di bawah ada yang berantem. Padahal nggak berantem. Kencang. Pinter ya. Dia pernah cerita gitu loh. Ibu gue pertama kali waktu itu ya, dia nangis loh di rumah keluarga bokap gue. Keluarga bokap gue kan orang Batak. Kenapa? Disangkain ada yang berantem. Itu benar. Itu bisa jadi. Itu harus dikenal dari awal. Perbedaannya dan budaya itu pendekatan kata kekuatan sebelumnya. Nah yang juga lumayan sering tuh Ji, biasanya capuk tangan kayak hidup secara cucu atau anak. Iya. Berarti ibunya bilang, aku tuh caranya nggak gini sama mertua aku, nggak dihargain. Sementara dari versi mertuanya, repot amat. Dulu juga suami kamu aku gede. Bisa parenting zaman sekarang. Kita nggak ngelarang anak kita makan permen, malah dikasih. Itu kecil kayak gitu. Itu soal itu sih Pak. Kalau kita mungkin balik lagi emang gue setuju sih sama yang Meisha bilang. Sebisa mungkin memang dari awal kalau bisa jauh aja, nggak usah tinggal bareng. Jadi kayak misalnya kita pergi nih ke rumah mertua kita, anak kita cucunya dikasih permen, padahal kita di rumah nggak ngasih permen. Ya udahlah sekali ya. Jadi ada cheat day, kita ada toleransi gitu ya. Terus katanya juga nih dari kompas.com ya, kenapa menantu mertua ngatur, karena katanya saingan buat dapat perhatian suami. Nah itu yang tadi kita bahas juga. Berarti memang harus ikhlas itu diutamain dulu mau nikahin anaknya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Mau nikahin anak kan harus ikhlasin Oli. Tapi kan pada prakteknya dia ngerasa kayak apalagi orang Batak loh, anak cowok itu tuh kayak ibaratnya tuh kayak Batak loh. Iya, tapi kan Bali campuran ya. Iya kan, gak bawa marga kan. Tapi ada Batak yang bawa marga, anak laki. Pasti itu tuh kayak ibaratnya kalau lu beranak cewek dulu aja sampai ditungguin dapat anak laki gitu loh. Jadi posesifnya tuh suka berlebihan. Harus diomongin di awal. Jangan berharap bahwa pokoknya gini deh, kita di saat kita mau menikah kita harus siap dengan ekspektasi yang gak selalu baik. Kita harus prepare for the worst, dalam artian ya udah lu harus cari, makanya dari awal diomongin nih soal mau punya anak berapa, sesederhana itu. Misalnya gue cuma mau punya anak 1, tapi sementara mertuanya gak ada ya, anak harus banyak ya gitu. Atau kayak harus ngejar anak laki ya, harus ada anak perempuan ya. Nah itu tuh mesti diomongin dari awal. Jadi emang udah disepakati dulu bersama pasangan supaya kalau sampai nih ada intervensi dari mertua, kita tuh bisa bilang emang kita udah sepakatnya begini. Suami ini saling dulu ya. Nikah itu kan ibadah ya, harus sedang menjalankan ibadah ya, harusnya pola sebagai mertua kita juga menjalankan fungsi kita sebagai mertua itu juga sebagai ibadah. Betul. Ini ngerasain aja, nggak usah begitu sekarang. Ngerasain nanti jadi mertua ya, Devan diambil sama cewek. Udah dipikirin, udah dibayangin. Di series aja lo jadi galak. Justru gimana dalam hidupnya? Kalau tau gak sih, setiap kali gue habis melakukan adegan gue istighfar. Lo nanti ya. Jadi jadi mertua galak. Itu berarti itu bener-bener yang kayak, aduh jangan sampai mama begini ya Kak. Minta maaf terus sama Naura, jadi mertuanya dia ceritanya, dan gue nggak mau anak gue dapat mertua yang kayak gitu sih. Karena mertuanya Naura lo marah-marahin dong. Bukan justru pada saat di set itu pun kita jangan ngobrol dulu. Jadi biar emang emosinya dapat, emosi dapat, terus berangkat juga nggak bareng. Jadi masing-masing pulang gue dulu. Justru tapi memposisikan diri sebagai kalau gue nanti jadi mertua gue kayak gini, wah rusak sih. Selain membuat gue terus mental anak gue kena, mental mantu kena, nanti kalau punya cucu juga kena mental. Jadi banyak hal saya pikirin sih sebenarnya. Betul. Karena momen kemarin tuh karena syuting seriesnya barang mana jadi mertua. Mertua. Jadi karena jadi mertua itu tuh jadi kayak gue nggak boleh begini nih gitu. Jadi semua belajar benar sih sebenarnya. Tapi kalau tadi si Aji kan bilang ya ada hal-hal yang biasanya menjadi sumber masalah nih antara mertua dan menantu. Ternyata ada juga nih tips-tips cara biar hubungan dengan mertua baik. Yang paling pertama adalah komunikasi yang terbuka dan efektif. Ini yang kita bilang dari tadi kan. Ngobrol. Dan bukan cuma ngobrol sama mertua sih Ji, kalau menurut gue kita juga harus kuat ngobrol sama pasangan. Sama pasangan kita udah satu suara, sehingga kita bisa jadi mediasi ketika pasangan kita ada selek dengan ibu kita, orang tua kita, begitupun
pasangan kita terhadap kita dan orang tuanya. Sama cara intonasi ngomong tuh. Iya benar. Iya benar. Karena kan kalau kita baca chat WhatsApp gitu, Bisa sedang itu baca sih suka salah kan serentak. Yang dia ada titik koma, ada emoticon gitu. Kita baca pakai intonasi kita padahal mungkin laki kita tuh mertua kita tuh intonasinya nggak sama. Iya. Karena salah tanda baca gitu. Nah, karena salah baca atau salah nada ngomong itu kan kadang-kadang Di pikiran kita itu bisa masalah. tulisannya kamu nggak ke rumah gitu kan. Mungkin mertuanya ngomong gini, kamu nggak ke rumah. Di kepala kita, kamu nggak ke rumah. Itu ini kan. Gitu-gitu kan kita juga harus tahu karakter mertua kita kayak jadi saling belajar sih belajar. Selain komunikasi juga ada lagi Ji, ngasih boundaries. Itu sih itu yang penting tadi sih. kata Meisha, emang dari awal sebisa mungkin tinggal sendiri kali ya gitu ya, nggak semuanya seberuntung mungkin dapat mertua yang baik ya, jaga aja. kasihan. Sama itu tadi menghargai perbedaan ya, mungkin maksudnya baik kok, itu nggak jahat, nggak jauh ya, Caranya aja begitu gitu. Cuman boleh juga kok kalau misalnya sebagai menantu kita tuh kecewa sama mertua, emak aku tuh sedih loh kalau mama begini ngomong boleh gak sih kayak gitu? gue lewat laki gue ya, tapi kalau gue langsung ke nyokap. Dia waktu itu misalnya gue udah bikin acara surprise baby tuh yang kemarin 50. Itu nyokap kan umurnya udah 80 ya, 80. Jadi hari ini ngomong A, besok bisa ngomong B. Besok lagi bisa C, bisa balik lagi A. Bener-bener semuanya tuh situasional dan kita yang sampai speechless. Kadang-kadang udah bikin plan segala macam. Tiba-tiba mama nggak mau, teman-teman kamu banyak, mama malu, mama nggak mau datang. Terus sekarang gue mikirnya, nah ini kan baby 50, ayo dong ma, Messi sedih banget, baby bakalan sedih banget loh kalau mama gak ada. Coba deh mama pikirin. Karena baby pasti seneng begitu buka mata terus ada mama di situ. Pasti yang dipikirin mama. Ya gue ngomong, gak mau. Pasti banyak temen-temen yang nyokap minderan kan. Ketemu orang banyak tuh suka gak nyaman. Akhirnya gue bilang ya udah mama kalau berubah pikiran malam kabarin. Jadi gue berupaya mengerti. Tapi gue gak mau nekan. Itu harus diomongin dulu. Mesya sedih banget kalau mama gak ada di momen ini. Iya kan. Baby juga pasti bakal sedih kok. Kamu gak ngajak mama. Nanti Mesya ngomong apa ma gitu. Mau pakai tips Luisa, ma please. Iya oke deh gitu. Kalau gue laki gue, mak saya mamamu masa gini atau mak saya papamu gini. Gue ngomong apa, jadi dia kan juga bisa ngasih pendapat dulu kan. Enggak lagi saya maksud mama nggak begini, maksud papa nggak begini kan. Jadi kan dia kan juga paham orang tuanya. Tapi kan dia juga paham kita. Biasanya gue gitu, akhirnya gue bisa mengerti oh ya gitu. Atau kalau misalnya ada something serius, bisa oh ya udah nanti aku coba omongin sama mama. Tapi paling pusing berarti suami ya sebenarnya. Ini dapat dua istri. Makanya gue juga pegang peranan penting, bukan cuma suami kita, begitu juga kita terhadap suami dan orang tua kita. Sama mungkin kalau memang masalahnya ruwet banget, ngomong sama suami bukan ada jalan keluar malah jadi berantem. Gak ada salahnya juga kita mencoba mediasi dengan bantuan pihak ketiga. Setuju gue. Ya kan, contohnya mungkin misalnya bisa dimulai dengan kakak atau adiknya mertua yang kita dekat ya kan, keluarin ke keluarga ya. Approach-nya mungkin kalau lewat anak yang nggak kena mungkin dari tantenya. Padahal kita tuh perlu banget untuk bisa menjalin hubungan baik ya menurut gue ya sama keluarga besar. Itu kita juga menikah juga sama keluarganya kan. Betul, itu setuju banget sih. Kalau ada alasan enggak lah, kalau gue nikah cuma sama dia, bukan cuma sama keluarganya, enggak bisa gitu ya. Jadi kamu rasakan ketika kamu menjadi mertua, pasti gak pengen kan jadi ada masalah jangan curhat kemana-mana. Curhat ke keluarga, apalagi ke sosmed. Nah itu jadi malah ngebakar api makin gede tuh api ya. Sekarang kita pikirin gini, di saat kita udah punya anak dan anak kita udah mulai gede, akhirnya mikirin juga kan, gila kalau gue jahat sama mertua gue, terus nanti gue punya menantu gue jahat sama gue gimana? Pikirin, gak mau dong. Nggak mau, ya. Tuh mulai pikirnya tuh jauh gitu ya. Jadi gimana lah caranya ya? Iya, bisa kok. Bisa. Aduh. Tapi kita juga sambil berdoa semoga menemukan mantu
bantu memang juga sayang sama kita. Dan juga bisa berkomunikasi dengan baik, yang paling penting bisa menjaga anak-anak kita dengan baik. Doa semoga anak-anak kita nanti kalau berumah tangga dapat keluarga yang juga sayang banget. Nanti kita juga sayang sama Itu yang penting banget ya, benar-benar. Ya udah ya Mamsi, aku mau pulang nih, aku mau ngajak nonton calon menantu aku. Kayaknya mau pendekatan nih, ngajak menantu. Kok jadi pasan ya? Ini kita belajar jadi mertua yang baik ya. Gitu ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak.